Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian hidup yang terjadi pada seseorang yang akan didampingi oleh kodam suci dan kodam para wali. Kalau panjenengan ini nanti akan didampingi oleh kodam suci dan para wali, ini biasanya panjenengan semuanya pasti merasakan ujian-ujian hidup ini. Nah, ujian yang terjadi kepada panjenengan itu sebenarnya tujuannya adalah baik. Karena apa? Ini untuk menyelaraskan energi panjenengan dengan energi daripada kodam yang suci tadi atau kodamnya para wali. Karena apa? Ini energinya tinggi. Maka panjenengan dilatih, diuji supaya energi panjenengan ini semakin tinggi juga, sehingga apa? Nanti terjadi keselarasan energi. Kalau energinya sudah selaras, itu nanti kedepannya panjenengan akan lebih baik, banyak sekali bermanfaat untuk orang banyak. Jadi urip panjenengan iku kok iso urip lan nguripi, bisa memberi penerangan dan juga memberi pencerah kepada orang yang sedang kegelapan, dan juga bisa menghidupi dan membantu orang banyak. Nah, ujian apa saja itu? Biasanya kalau panjenengan ini akan didampingi oleh kodam suci atau kodam para wali, ini biasanya yang pertama, kalau panjenengan ini belum menikah, biasanya memang agak sulit jodoh. Nah, ini terjadi apa? Agar panjenengan ini fokus untuk menjadi orang baik. Nah, kemudian biasanya kalau panjenengan sudah menikah, maka apa? Panjenengan akan menjadi lebih sabar biasanya. Nah, ini sabar terhadap pasangan hidup panjenengan. Kemudian juga panjenengan akan menjadi lebih setia. Nah, ini. Kemudian ujian yang diberikan atau yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami biasanya yang nomor 2, ini panjenengan itu sering diintimidasi oleh orang, sering dijelek-jelekan orang. Wah, ini kamu orang apa? Jadi seperti orang tidak berguna jenengan itu. Selalu salah saja di mata orang lain, meskipun panjenengan sudah berusaha benar. Biasanya semacam itu. Lah, ini tujuannya adalah agar panjenengan ini menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih pemaaf, dan apa? Agar panjenengan tidak dendam. Nah, ini tujuannya itu, ujian hidup ini tadi. Kemudian orang itu biasanya selalu mencemooh panjenengan saja. Jadi sering kena fitnah, biasanya semacam itu. Tetapi kalau ini nanti sudah terlampaui semuanya, maka apa? Panjenengan akan menjadi pribadi yang kuat. Panjenengan akan urip mulya. Jadi burine iku luhur pekasane. Jadi menjadi orang yang mulia, orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang punya banyak jasa. Nah, biasanya semacam itu. Kemudian selanjutnya, ujian yang biasa panjenengan alami ketika panjenengan akan didampingi oleh kodam suci atau kodamnya para wali, ini biasanya panjenengan selalu mengalami kegagalan. Nah, terutama ini kegagalan dalam sebuah usaha. Ada saja cobaannya itu. Sudah mau naik biasanya bangkrut lagi. Sudah merintis usaha baru, ada saja masalah. Kadang-kadang sampai berhutang banyak. Nah, ini cobaannya semacam itu.
ujiannya itu semacam itu. Nah, ini tujuannya apa? Agar panjenengan ini yang nanti didampingi oleh Kodam Suci dan para wali ini agar fokus kepada hal-hal baik. Jenengan biar tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau ini nanti sudah selaras, duniawi itu tadi, hal-hal sifatnya dunia, entah itu harta benda, kekayaan, rojo burono segala macam, akan ngikut dengan sendirinya. Karena apa? Energi panjenengan besar. Nah gitu. Kemudian ujian yang lain biasanya itu keuangan terutama ini. Ini juga sangat sulit biasanya. Awal-awal panjenengan mau didampingi Kodam Suci dan para wali ini, biasanya keuangannya ini sangat sulit. Sehingga apa? Jenengan berpasrah ya. Ketika keuangan sudah sulit, akhirnya apa? Jenengan berpasrah total kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Akhirnya apa? Jenengan tambah yakinnya terhadap kekuasaan Gusti Kang Akarya Jagat, bahwa panjenengan sebenarnya tidak punya apa-apa, hanya titipan saja semuanya ini. Hidup kita juga hanya titipan saja. Akhirnya nanti panjenengan berpikir begitu. Jadi keuangan sulit biasanya. Tetapi nanti kalau sudah selaras energi panjenengan dengan Kodam Suci dan para wali ini, maka apa? Secara mendadak biasanya ekonomi panjenengan terutama keuangan juga akan meningkat secara drastis. Jadi ngikut dengan sendirinya. Ada saja jalan untuk mendapatkan atau meraih yang namanya kesuksesan, terutama masalah uang dan usaha, itu ada saja. Biasanya semacam itu. Kemudian juga ujian yang lain, itu biasanya panjenengan juga sulit untuk bersosialisasi. Sukanya ini mengurung diri di kamar, entah itu di hutan, menyendirilah. Biasanya semacam itu. Karena apa? Yang panjenengan rasakan ini, energinya ini kadang-kadang tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Karena apa? Level panjenengan akan dinaikkan, energi panjenengan akan meningkat. Makanya sering benturan dengan kiri kanan. Contohnya begini sajalah, ibarat panjenengan ini besi, ketika diasah terus untuk menjadi sebuah magnet, maka apa? Kiri kanan panjenengan ini berubah semuanya, pada fitnah segala macam, bergerak semuanya. Tetapi ketika nanti magnet panjenengan besar, maka apa? Anteng kiri kanan itu nanti akan nempel dengan sendirinya anteng. Nah, semacam itu. Ini ujiannya memang berat, tetapi tidak usah khawatir, harus yakin kalau panjenengan tetap sabar dan fokus kepada Gusti Kang Akarya Jagat, maka apa? Nanti Kodam Suci dan para wali yang otomatis akan selaras dan langsung mendampingi panjenengan. Kemudian biasanya ujian yang lain ini, kalau kita lihat dari segi kesehatan, biasanya awal-awalnya itu ketika orang mau didampingi Kodam Suci dan para wali ini, biasanya kesehatannya juga lemah, sering sakit-sakitan biasanya. Ya ibaratnya beginilah, panjenengan itu digeblek ibarat tanah untuk bisa dibuat kuali yang berkualitas atau gerabah yang berkualitas. Itu diaduk-aduk dulu, dimpleng-pleng sampai halus gitu, itu diuji dibanting, diinjak-injak sampai akhirnya menjadi bahan berkualitas. Nah, jadi ini disakit dulu, ini ujiannya semacam itu. Jangan diuji dulu dengan sakit biasanya, lemah kesehatannya. Tetapi setelah selaras, jenengan akan jarang sakit. Biasanya semacam itu. Jadi itu ujian-ujian dan juga cobaan-cobaan hidup yang diberikan kepada panjenengan ketika panjenengan akan didampingi oleh Kodam Suci atau Kodam para wali.
Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.